Oke, sekarang kita akan membahas mengenai CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Di sini ada saran dari Laravel atau standar dari para developer ya untuk menggunakan menuliskan routing ya. Misalkan di sini kita mau membuat route atau dan action mengenai fotos ya. Di sini ada verb itu artinya adalah metode yang digunakan pada HTTP. Get itu biasanya untuk mengambil data ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Post itu untuk mengirimkan data ya, dan put atau patch untuk edit, delete untuk menghapus. Jadi ada verb-verbnya. Sedangkan pada Laravel itu cuman punya dua metode, yaitu get sama post. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana untuk put dan delete-nya. Ya, tapi di sini pahami dulu saja, ini adalah untuk penulisan route yang benar sesuai standar yang disarankan. Memang tidak harus seperti ini, tapi ini yang disarankan agar jika dalam project bekerja dalam tim, masing-masing anggota tim bisa saling menelusuri script atau source code dengan lebih mudah karena mengikuti standar. Kemudian ada URA. URA itu adalah alamat yang diketikkan di browser ya. Kemudian ada action. Action ini adalah method. Jadi ada method index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Jadi sesuai namanya, index ini untuk menampilkan semua data, create untuk membuat, store untuk menyimpan. Nah, kemudian ada route name. Ini adalah saran yang disarankan untuk memberi nama route. Ya, jadi karena kita saat ini mengolah foto, jadi sesuaikan aja nama. Jadi photos.actionnya, photos.actionnya seperti itu. Ya. Kemudian misalkan contoh kita kemarin membuat route ya. Ya, seperti ini. Get ini adalah verbnya. Ya, kemudian product/dapur ini ada URI-nya. Ya, kemudian ini controller, kemudian ini index. Index ini adalah action-nya atau methodnya. Ya. Nah, ini adalah route name. Ya. Nah, kita kemarin tidak karena sebagai contoh kita tidak mengikuti standar seperti ini. Ya. Memang tidak harus, tapi kalau bisa kita ikut standar agar lebih mudah dipahami. Nah, misalkan ini furniture.terima data ya, jadi seperti itu. Jadi harus ada, biar kita tahu oh ini milik dari furniture agar lebih cepat mengidentifikasi. Supaya memperjelas, saya sudah memeta-metakan ya, mana untuk create, mana untuk read, mana untuk update, mana untuk delete. Nah, ini adalah peta dari resource controllernya. Jadi untuk yang paling atas ini adalah read all data. Jadi untuk menampilkan semua data fotos yang ada. Ya, jadi kemudian untuk create, untuk membuat fotos baru, untuk menginput fotos baru dibutuhkan dua, yaitu yang pertama ini adalah mengambil form ya. Yang photos/create ini adalah untuk mengambil form, menampilkan form. Jadi ibarat kita mau mendaftar sekolah atau mendaftar apapun ya, kita akan diberikan form ya. Waktu kita mau atau contoh kita kemarin mau menabung di bank, lah mungkin petugas bank akan memberikan form yang harus kita isi. Nah, di photos/create inilah kita akan menampilkan form ya, cuman untuk menampilkan form. Jadi setelah form itu diisi, kemudian akan dilakukan action store. Setelah semua form isian itu diisi, kemudian akan disimpan ke database. Ya, jadi yang pertama ini adalah untuk menampilkan formnya saja. Kemudian setelah diisi, kemudian kita pakai verb post untuk mengirim data, ya, untuk menyimpan isian yang sudah diisi tadi. Ya, jadi berbeda dengan read. Yang read tadi cuma ada satu karena untuk menampilkan saja. Sedangkan create dibutuhkan dua langkah gitu ya. Ibaratnya dua langkah.
Yang pertama get, mengambil formulir, kemudian yang kedua untuk mengirimkan data pada formulir itu untuk disimpan ke database ya. Kemudian ada juga read, tapi bedanya apa, ini cuman menampilkan satu data. Jadi contohnya kalau kita masuk ke toko online ya, ada pertama toko online akan menampilkan semua produk yang dia ada. Kemudian kalau kita tertarik pada satu produk, kita klik satu produk tersebut, kemudian akan tampak detail produknya ya. Nah, inilah yang bertugas untuk menampilkan satu data. Kemudian ada juga update. Update ini sama seperti create ya, kita butuh dua langkah ya. Langkah pertama ini adalah untuk menampilkan data mana yang mau diedit, jadi semacam menampilkan formnya. Misalkan kita tadi mau mendaftar di akun di bank, jadi petugas bank memberikan form, kemudian kita serahkan ke petugas, kemudian kita mau revisi nih, mau revisi nama atau alamat, maka petugas bank akan memberikan formulir yang tadi itu, yang tadi sudah kita isi untuk kita revisi. Lah yang di atas ini adalah bertugas untuk menampilkan form berserta data yang sudah diisi ya. Kemudian yang kedua ini bertugas untuk setelah form tadi diedit, direvisi, kemudian yang langkah kedua ini adalah untuk melakukan update ya. Actionnya adalah update untuk menyimpan di database ya. Jadi update itu hampir sama-sama create, membutuhkan dua langkah. Yang pertama untuk menampilkan form, yang kedua untuk eksekusi form itu. Kemudian yang terakhir ada delete. Nah, delete cukup satu langkah aja, yaitu menghapus foto yang mau dihapus ya. Ya, di sini ada curly bracket, ini biasanya ID ya. Yang curly bracket ini biasanya yang mana, baris yang mana, ID yang mana, biasanya bisa ID atau slug biasanya ya. Untuk SEO friendly ya kita pakai slug, tapi kalau mau cepat ya pakai ID ya. Itu kira-kira demikian, semoga paham ya. Oke, kita kembali ke aplikasi yang kemarin kita buat ya. Ini adalah tampilannya untuk coba-coba kemarin ya. Kita akan rombak ini semua. Kita akan tampilkan kategori, kita akan tampilkan produk ya. Jadi kita akan rombak. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita cek juga database-nya. Kita memiliki tabel kategori dengan sudah ada isian data. Kemudian untuk user juga sudah ada satu data. Untuk produk masih kosong ya. Jadi kita punya kategori, kita akan tampilkan dulu kategorinya ya. Di aplikasi kita menampilkan semua kategori. Oke, kita berpegang dengan standar tadi, kita akan membuat root baru ya, yaitu kita akan menampilkan kategoris ya. Jadi kita akan menggunakan yang pertama ini ya. Kita langsung ke Visual Studio Code. Route, verbnya adalah get, kemudian BR-nya adalah kategoris, kemudian ini adalah controllernya, kontrol gitu ya. Kita belum buat ini. Kemudian metodenya adalah index ya. Metodenya index, kalau kita lihat tadi actionnya atau metodenya adalah index, jadi kita akan mengikuti. Kemudian untuk penamaannya name kategoris dot index ya, kita mengikuti standarnya ya. Kalau di sini fotos kita kategoris ya. Nah sekarang kita butuh membuat controller baru ya untuk mengendalikan kategoris. Jadi silakan open new terminal, kemudian PHP artisan make controller, kita kasih nama kategori controller ya, enter.
Nah, maka terbuat sebuah controller baru. Nah, di sini kita bisa rubah, yaitu kategori controller yang barusan kita buat. Ya, jadi kita punya sebuah route sekarang, yaitu dengan verb-nya adalah get, yaitu untuk menampilkan data. URI-nya adalah kategoris, karena kita menampilkan kategoris. Controllernya juga kategoris, barusan kita buat juga dengan metodenya index, dan namanya adalah kategoris.index. Oke, habis route kita akan membuat metode index pada kategori controller. Dan jangan sampai lupa untuk memastikan bahwa kategori controller sudah didefinisikan di atas ya. Jadi supaya muncul otomatis bisa menginstal seperti ya, Laravel Blade, Formatter, IntelliSense, ini bisa diinstal ya, supaya bisa tampil. Jadi saat kita mengetikkan kata controller, otomatis di atas sudah terdefinisikan. Oke, sekarang kita akan ke controller, kategori controller, yaitu di app, kemudian http, controllers, dan kategori controller. Nah, sekarang kita akan membuat metode index. Public function index ya. Nah, di sini kita karenanya menampilkan, jadi kita langsung return view. Return view. Nah, ini kita mau menampilkan view ya. View-nya memang belum kita buat, tapi kita akan membuat seperti ini. Kita akan membuat folder baru nanti, yaitu kategori, dan nama filenya adalah kategori underscore index ya. Jadi kita akan memanggil metode index, dimana metode index ini akan mengembalikan view, yaitu lokasinya di folder kategori, namanya adalah kategori underscore index. Oke, sekarang kita buat dulu view-nya. View itu ada di resources, kemudian ada di views. Nah, di sini kita buat folder baru, yaitu kategoris. Kenapa? Biar rapi saja. Kategori, kemudian kita buat file baru, yaitu kategori underscore index .blade.php. Nah, di sini kita isi dengan ini adalah view kategori ya. Kita akan coba jalankan, kita save ya. Jadi kita punya, pertama kita punya route tadi, kita sudah mendefinisikan route ya. Route ini akan memanggil kategori controller. Kategori controller dengan metode index akan memanggil view. View-nya kategori underscore index di dalam folder kategori, yaitu ini. Nah, ini adalah isi dari view. Oke, sekarang kita jalankan saja. Kategoris, enter. Nah, sekarang sudah tampil ya. Ya, sudah muncul ya. Jadi saat kita memanggil URI kategoris ini akan tampil controller akan memanggil view kategori. Jadi deretan yang kita buat tadi sudah berjalan dengan baik, yaitu mulai dari route memanggil kategori controller dengan metode index memanggil view ya. Ini adalah langkah pertama dari read all data ini. Nah, sekarang kita akan benar-benar tampilkan data kategori dari database. Kita ke Visual Studio Code, kemudian ke kategori controller ya. Cara untuk mengambil data dari database gampang sekali. Pertama kita buat variabel untuk menampung data-data tersebut, yaitu misalkan kita buat sebuah variabel kategoris ya. Jadi untuk membuat variabel cukup menambahkan tanda dolar di depan ya. Jadi kita punya sebuah variabel bernama kategoris. Jadi variabel ini seperti kontainer ya, tempat seperti wadah yang bisa diisi data-data.
Nah, kemudian kita panggil modelnya, yaitu kita punya kategori. Nah, kita model di sini. Nah, kemudian kita panggil semua. Jadi perintah ini sebenarnya kita membuat sebuah variabel bernama kategoris, di mana diisi dengan model atau tabel dari kategori, yaitu semua isi dari tabel kategori akan dimasukkan di variabel kategoris. Ya, cukup itu saja. Kemudian hasil dari ini, isian kontainer yang sudah penuh dengan data kategori ini kita akan kirim. Ya, kita akan kirim ke, caranya adalah membuat seperti ini, associative array. Ya, jadi kita akan membuat associative array, jadi kita akan buat kategoris lagi, memang kita samakan saja biar kompak ya. Jadi associative array kita kayak seperti membuat variabel lagi, dimana isinya adalah kategoris ini. Ya, inilah yang nanti function index ini, method index ini akan memanggil view dari ini, kategori underscore index, dengan membawa data kategoris. Ya, nanti di view kita akan tangkap kategoris ini. Oke, setelah kontrol bertugas untuk mengambil data dari database, sekarang kita dan mengirimkan ke view, sekarang kita akan tangkap nih di view-nya nih. Nah, kalau ingat kita sudah pernah membuat layout ya, jadi kita pakai saja layoutnya biar seragam. Cara menggunakan layoutnya yaitu extend. Ini adalah lokasi dari layoutnya ya, seperti ini. Kemudian sectionnya kita memakai konten ya. Kita lihat ulang nih, master.blade ya. Nah, kita punya konten di sini. Ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus, kemudian formnya ini juga kita hapus. Jadi kita cuman punya satu konten ya. Pada layout kita cuman punya satu konten ya. Kita simpan, ini juga kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi kita akan ambil layoutnya. Nah, di sini kita akan menampilkan data kategoris, yaitu seperti ini. Kita tampilkan dalam bentuk tabel saja, atau kita tes dulu ya. Kita tes dulu daftar kategori. Untuk menampilkan adalah kita menggunakan for each, karena tadi associative array ya. Jadi kita menggunakan for each kategori. Nah, kategori sini sebenarnya adalah yang ini ya, kategoris S. Ini versi atau kategori. Jadi ini adalah karena banyak data, versi plural atau jamak, kemudian kita ambil singularnya, satuannya ya. Nah, sekarang kita tampilkan nih. Kita tampilkan menggunakan UL sementara ya. Kita tampilkan menggunakan UL saja. Cara menampilkannya adalah langsung kita mau menampilkan apanya nih. Nah, kita mau menampilkan field apa ya, fieldnya apa, misalkan name. Nah, jadi ini adalah yang mau ditampilkan adalah data-data yang dari bawah tadi, kemudian fieldnya apa ya, fieldnya apa. Ini saya keluarkan dulu karena yang diulang itu adalah LI nya ya. LI itu untuk menampilkan list ya,
UL ini adalah unnumbered list, jadi list yang tidak ada nomornya. Nah, ini adalah listnya, ini akan diulang terus ya. Kita simpan, kita coba jalankan, kita refresh ya, muncul ya. Sekarang ini adalah ini kita menggunakan unnumbered list, jadi titik ya, jadi ini semacam numbering ya, tapi tidak pakai nomor. Itu akan muncul 3 buah kategori seperti yang kita punya, yaitu dapur, elektronik, dan furniture. Misalkan kita mau menampilkan image-nya. Oke, sekarang kita mau menampilkan image. Caranya gampang, yaitu kita sambung saja di sini ya. Ya, ini adalah fieldnya ya. Kita mau menampilkan field nama dan field image. Di tengah ini kita sambung, misalkan kita kasih strip ini aja lah. Kita save ya. Ya, muncul ya. Jadi ini adalah name, field name, kemudian ini adalah field dari image. Ya, kita tampilkan di sini tadi. Ini adalah untuk menampilkan name, dan kita tampilkan image, kita pisahkan dengan tanda strip ya. Jadi gampang sekali menampilkannya, silahkan dipahami dulu, mudah-mudahan paham. Misalkan kita mau menampilkan juga misalkan created ad ya. Ya, kita mau menampilkan created ad ini ya, field yang ini. Jadi kita menampilkan name, image, dan created ad ya. Kita simpan, kita tampilkan ya, muncul ya. Jadi kita bisa atur apa yang mau kita tampilkan ya. Jadi kita misalkan cuman mau menampilkan nama saja ya, cukup ini name saja ya. Kita refresh, jadi tampil ya. Jadi semoga kalian jelas. Silahkan komen jika ada yang kurang jelas. Ini untuk menampilkan daftar kategori dari tabel database. Sekarang kita coba tampilkan dengan bantuan Bootstrap juga ya. Kita ke getbootstrap.com, kemudian kita ke dokumentasi, kita pakai di sini ada tabel ya. Kita tampilkan daftar kategori dengan tabel. Nah, kita copy saja ini ya. Nah, kita copy saja karena kita menggunakan framework kita, jadi kita tidak perlu repot lagi. Nah, kita kembali ke view, kemudian kita tampilkan paste. Nah, di sini kita punya tabel, kita rapikan dulu. Oke, jadi kita ini adalah nama name, kemudian kita punya slot, kemudian kita punya image. Nah, jadi kalian harus kita harus terbiasa dengan data, menampilkan data ya. Jadi ini anggap sebagai latihan juga. Created ad, nah, atau tampilkan semua lah. Kita tampilkan semua saja. Updated ad ya. Updated ad. Nah, ini adalah tabelnya, tabel judul, dan ini adalah isinya. Isinya kita pakai pengulangan ya. Jadi kita bisa pakai pengulangan di sini. Ini kita pindah. Ini kita pindah di sini. Nah, ini LI nya kita hapus, kita gantikan yang tabel ya. Nah, begini, ini kita hapus. Nah, sekarang kita mempunyai tabel ya. Kolom pertama adalah ID, jadi kita panggil
kategori ID ya. Kemudian kolom kedua adalah name, kita copy saja. Kolom kedua adalah name, kolom ketiga adalah Slack, kolom keempat adalah image, kemudian kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, kolom kelima adalah created add, kolom terakhir updated add. Jadi field ini harus sama dengan skema atau struktur tabel di database ya. Jadi ID, name, Slack, image, created add dan updated add ini saya ambil dari ini ya, dari nama kolomnya, kolom dari tabel kategori ya. Jadi kalau kita salah menulis ya akan error nanti, jadi samain ya. Jadi kita mengambil data kategori dengan field name, field Slack dan seterusnya ya. Coba kita save dan kita jalankan di browser, kita refresh ya, tampil ya. Jadi akan tampil sebuah tabel berisi sesuai dengan database tabel kategori ya, isinya sama, ada name, ada Slack, image, created add dan updated add. Jadi ini bebas mau ditampilkan, yang mau ditampilkan apa saja bebas, sesuai dengan kebutuhan project kalian. Jadi ini sebagai latihan saja, kita tampilkan semuanya menggunakan Bootstrap. Setelah kita belajar mengenai read all data, sekarang kita akan belajar mengenai read one data dulu ya. Kita selesaikan yang bagian read ya. Kalau tadi adalah read all data, sekarang kita read one data. Pertama caranya tentu saja kita awali dengan membuat root terlebih dahulu, yaitu kita ikutin aturannya show ya. Actionnya adalah show dengan root name show ya. Kita buat rootnya, kita ke root, nah kita copy saja ya. Nah masih get karena cuma untuk menampilkan. Nah tapi di sini ada sedikit perubahan, yaitu kita buat kategori ini untuk mengidentifikasi yang mana nih yang mau ditampilkan ya. Controller masih sama, kita pakai kategori controller, namun kelasnya, metodenya yang berbeda. Kita menggunakan show ya, sesuai dengan actionnya di sini adalah show, kemudian namanya juga show, kita ikutin saja. Di sini namanya show ya. Sudah terbuat sebuah root baru, yaitu untuk menampilkan satu data. Kita ke kategori controller, kita harus membuat method show. Oke. Caranya sama, public function namanya adalah show. Nah, namanya adalah show. Nah, di sini karena di sini ada identifikasi, jadi kita harus mengambil data nih ya. Ada data yang sebagai penanda mana yang mau ditampilkan ya. Jadi karena di root tadi kita mengirim datanya adalah ini. Nah kita tangkap juga di metodenya ini, kita tangkap yaitu kategori. Nah kita tangkap di sini, kemudian kita analisa nih ya. Kita cari dulu, kita kasih nama variabel misalkan result ya. Kita cari ya, kita cari dengan find. Nah jadi gini teman-teman, kita mau menampilkan sebuah data kategori ya, sedangkan kita punya 3 buah kategori, 3 data kategori.
Lah, kita harus kasih tahu ke Laravel nih, saya mau menampilkan yang dapur atau elektronik atau furniture. Nah, caranya gimana? Kita mengirim data. Ya, kita mengirim data ke melalui route ke controller. Nah, apa yang dikirim? Nah, biar lebih cepat kita menggunakan mengirim data ID. Ya, mengirim data ID. Nanti akan dikirim bersama dengan ini. Ya, caranya gimana? Ya, kita kembali ke kategori indeks. Jadi kita akan buat begini, teman-teman. Ya, di indeks kategori ini, daftar kategori ini, nanti kita akan hilangkan ini semua. Slug, image, created at ini menjadi bagian untuk SEO, ya. Jadi ibaratnya kita masuk toko online, banyak produk, terus kita mau fokus sama satu produk. Nah, kita tertarik sama satu produk dan kita klik produk tersebut, maka akan keluar detail dari produk tersebut. Sama. Jadi di sini akan muncul semua daftar kategori, kemudian kita akan membuat link di sini nanti. Jadi nanti kita nama ini akan bisa diklik. Kalau diklik dia akan SEO kategori dapur dengan lebih detail lagi, yaitu menampilkan slug, image, dan waktunya ini. Ya, jadi skenarionya seperti itu. Kita akan hapus dulu ini, kita akan perbaiki di bagian indeks. Di bagian indeks, kategori indeks, kita akan hapus semua. Ini tidak kita tampilkan, ya. Kita tidak tampilkan semua, ya, karena ini akan menjadi bagian dari SEO, ya. Sekarang kita akan membuat link nih, kita akan mengirim data, ya. Caranya bagaimana? Caranya kita mengenal href. Nah, di sini kita akan mengirim data. Nah, biar kalian tidak bingung, link ini akan mengarah kemana? Ya, link ini akan mengarah ke kategori SEO, ya. Jadi akan mengarah ke kategori SEO, yaitu yang ini, ya. Jadi kita arahkan ke sini dengan membawa data, Nah, caranya gimana mengirim data? Yaitu kita kasih koma. Jadi setelah kita tulis route-nya, kemudian kita kasih koma. Nah, data apa yang mau dibawa? Kita akan kirim ID. Nah, ya, saya akan ulangi. Jadi begini, teman-teman. Nah, gini ya, supaya lebih gampang. Jadi kita akan membuat link di sini. Jadi masing-masing ini akan memiliki link. Mengarah kemana? Mengarah ke SEO, ya, kategori SEO, ya, dengan membawa data. Data apa yang dikirim? Yaitu kategori ID, ya. Kategori ID-nya ini akan kita kirim ke sini. Nah, ini nanti akan muncul, ini ID-nya akan di sini, teman-teman, ya. Nah, kita jalankan supaya lebih gampang. Ini indeks, ya, kita refresh. Nah, sebentar, ini kita hapus dulu sekalian, ya. Nah, kita hapus ini, kita tidak pakai, kita komen dulu, save, kita refresh. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi ini akan ada link, ini bisa diklik. Kalau kita perhatikan di bawah sini, di bagian bawah ada kategori /1, kemudian di bagian kiri bawah, teman-teman lihat, ya. Kemudian kalau elektronik itu ada kategori /2 dan furniture /3. Ini adalah ID yang dikirim, ya, sesuai ID-nya. Inilah ID. Jadi kita akan mengarah ke route sekalian mengirim data ID dari masing-masing kategori.
Nah, paham ya. Nah, kemudian di kategori, di controller kategori, kita akan tangkap ID-nya, kemudian kita cari. Nah, kita cari nih, kita cari di tabel kategori yang ID-nya sesuai yang dikirim tadi, entah 1, 2, atau 3, itu yang mana. Kemudian datanya, hasil pencarian tadi akan disimpan di variabel result. Ya. Nah, kemudian datanya kita akan kirim ke view. Nah, kita akan kirim ke view di folder kategori, yaitu kategori underscore show. Nah, nanti kita akan buat view baru, yaitu bernama kategori show. Ya, dengan membawa data tentu saja result tadi, kategori yaitu result. Nah, paham nggak teman-teman? Jadi ID-nya tadi yang dikirim tadi akan kita cari di tabel kategori untuk kita ambil data-datanya. Ya, misalkan kita klik yang elektronik misalkan. Waktu kita klik akan dikirim ID 2. Ya, sesuai dengan ID-nya elektronik itu kan 2 ya. 2 ini akan dikirim, kemudian akan ditangkap oleh method show ini. Nah, dan dicari yang mana sih di tabel kategori, cari yang ID-nya 2. Nah, maka didapatlah nih satu baris data elektronik ini. Nah, itu akan disimpan di variabel result. Nah, variabel result ini akan kita kirim ke view kategori show. Nah, sekarang kita buat dulu kategori show. Masih di dalam view kategori ya, kita buat file baru yaitu kategori show.blade.php. Nah, kita akan tangkap di sini nanti hasil pengiriman ini ya. Kita langsung saja kita kopas saja ini ya, extend. Nah, ini ya, kita tangkap saja kategori, karena ini cuma mengirim satu data saja, jadi tidak perlu for each ya. Coba kita save, kita jalankan, kita refresh, kita coba klik elektronik ya. Nah, kata ambil elektronik ya. Oke, kita akan percantik lagi. Sekarang kita ke Bootstrap, kita ubah tampilannya menjadi tabel lagi aja ya. Kita buat tabel lagi aja, kita copy, kemudian kita pastekan di sini ya. Kita buat, tapi kita tidak perlu pakai t-head, kita langsung saja oke. Jadi yang pertama ada ID ya, ID kategori name. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita buat seperti isian gitu ya. Ini ID, ini name, ini name ya, ini terus kemudian image, ini juga image. Oke, kita simpan dulu, kita coba dulu ya, kita tampilkan seperti ini. Kita save, kita ke browser, kita refresh. Nah, muncul seperti ini ya. Jadi ini adalah informasi detailnya.
kita percantik lagi, div class container, kita taruh di dalam kontainer, kemudian kita kasih H2 detail kategori atau kategori detail. Nah, ini ya. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Ini boleh kita tampilkan juga nih, misalkan ada slug, kita tampilkan sekalian ya, slug, ini juga slug, ini created at. Oke, kita simpan, kita cek di browser. Nah, ini adalah informasi detail dari kategori dengan ID 2. Jadi intinya gini teman-teman, kita kembali kategoris ya, kategoris. Nah, misalkan kita klik furniture, di sini akan dikirim angka 3 ya, karena ID-nya ini 3, maka akan dikirim angka 3. Kemudian di kontrol akan dicari angka 3 di field ID itu baris datanya mana, maka akan dapat data dari furniture ini. Demikian juga kalau kita dapur, kita klik yang dapur, maka akan dikirim angka 1. Dari mana angka 1? Dari ID ya. Kemudian dari controller ini akan dicari, karena angka 1 ya, angka 1 ini akan dicari, find ini langsung mencari di ID ya. Jadi ibaratnya dia akan nyari di tabel kategoris dengan ID-nya 1, karena yang dikirim tadi, yang diterima tadi angkanya 1, maka akan mendapat satu baris data yaitu dapur. Kemudian akan ditampilkan di view show ya. Demikian teman-teman. Oke, kita sudah belajar mengenai read all data dan read one data ya. Berikutnya kita akan belajar create. Namun sebelum masuk create, kita akan perbaiki dulu agar menunya muncul di sini ya. Ini kita akan ganti dengan yang kategori. Kita kembali ke layout, yaitu di master. Nah, di master kita punya drop down yang lama ini ya. Jadi sekarang kita akan ganti, kita akan buat ini menjadi kategori. Kemudian di sini kita akan menampilkan dot index show all categories. Kemudian ini nanti kita akan kategori show ya. Ya, ini tidak usah. Ini kita komen saja. Ini kita komen dulu. Ya, kita komen. Nah, kita save. Kita lihat di browser, kita refresh. Kategori index not defined. Oke, salah. Harusnya IS ya. Ini mengacu pada mana? Kita mau mengacu pada ini ya, kategoris index. Ini kita komen saja semua nih. Ini kita komen saja. Kita save. Kita ke browser, kita refresh. Nah, sekarang muncul kategori gini ya. Nah, show all kategori. Nah, furniture, show all kategori, elektronik, show all kategori, dapur. Nah, oke. Di video berikutnya kita akan belajar mengenai create.